kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sebelum melanjutkan perbincangan, kami akan ajak Anda untuk melihat bagaimana kondisi terkini di rumah dari pelaku Solihin. Sudah ada rekan kami, Heron Syah. Selamat pagi, Heron. Bagaimana informasi terbaru dari sana? Silakan. Dan Bayu. Ya, Kamarati, Bayu dan pemirsa. Saat ini saya berada di rumah tersangka Solihin di Kampung Babakan Mande, Kecamatan Desa Gunung Sari, Kecamatan Ciranjang ini. Dan saat ini kondisi rumah tersangka Solihin masih terbentang garis polisi dan begitu juga tersangka Wawon. Dan belum bisa dipastikan apakah nantinya hari ini ada aktivitas dari pihak kepolisian, baik dari Polres Cianjur maupun tim Polda Metro Jaya. Sejak kemarin juga tidak ada aktivitas seperti sebelumnya. Tim dari Polda Metro Jaya mendatangi kembali lokasi untuk mencari apakah ada korban-korban lainnya. Dan tapi tadi kemarin malam dari tim Polda Metro mendatangi rumah Wawon dan untuk meminta keterangan dari istri Wawon. Namun tidak ada barang-barang yang dibawa untuk dijadikan barang bukti. Kamarati dan Bayu, bahwa Solihin sendiri itu mempunyai target selanjutnya, yaitu korban selanjutnya adalah tetangga sebelahnya yang bernama Ujang Zainal. Dan Ujang Zainal ini berhasil selamat ketika dia menemukan kopi di bawah pot bunga. Kemudian dia seduh, dia tidak ada merasa curiga dengan kopi itu. Karena kopi yang biasa dia minum itu adalah kopi yang memang ditaruh di pot bunga itu, dia minum. Nah, setelah jarak berapa menit, kemudian dia mengalami mual, muntah, kemudian juga pingsan. Dan tadi saya sempat berbincang dengan Bapak Ujang Zainal dan istrinya. Dia menceritakan bahwa sebelumnya memang sebelum kasus ini terungkap, itu sempat terjadi adanya konflik. Yang ketika Solihin itu dan mendatangi rumah Bapak Ujang, yang ketika ibu-ibu di sekitar itu sedang mengumpul di rumah Ujang, Bapak Ujang dia tidak terima karena merasa ada ribut lah, merasa dia terganggu tidurnya dan lainnya. Dan kemudian istri dari Solihin sendiri mulai bersih tegang dengan istri Bapak Ujang. Nah, dari itu mulai Bapak Solihin sebelum menaruh kopi itu sering bolak-balik menurut pengakuan dari istri Bapak Ujang. Bolak-balik tidak seperti hal biasa. Dan juga Bapak Ujang sendiri ketika menegur Solihin, tersangka Solihin itu diacuhkan oleh Solihin, selalu membuka. Dan akhirnya kopi itu diseduh dan alhamdulillah Pak Ujang itu masih selamat dan namun masih harus rawat jalan. Begitu Kamarati, Bayu. Ya, peristiwa itu kapan terjadi, Eron? Ya, peristiwa Bapak Ujang itu menyeduh kopi kemudian sampai dibawa ke rumah sakit ya. Itu peristiwanya sekitar Jumat malam Sabtu, di mana posisi Solihin masih ada di rumah, belum terjadi ada penangkapan dan belum kasus ini terbongkar. Masih ada Solihin di rumahnya, istrinya dan anak-anaknya. Dan itu diketahui oleh istri dan Solihin sendiri ketika Bapak Ujang itu mengalami mual, muntah, kemudian warga ramai-ramai datang ke rumah Pak Ujang membawa mereka ke rumah sakit. Namun namun tersangka Solihin sendiri dan istrinya itu hanya berdiam diri di rumah, menurut pengakuan dari warga di sini, Bayu. Ya, Khairon, kalau melihat ini kan saat ini Anda berada di posisi di depan rumah Solihin sendiri ya, dan kabarnya rumah dari Wawon sendiri tidak jauh jaraknya dari situ. Warga melihat Solihin, sosok Solihin dan juga Wawon ini seperti apa? Ya. Warga melihat Wawon, terutama Wawon itu memang jarang ada di rumah. Dia pendiam, ketika datang juga jarang bersosialisasi ke tetangga-tetangga, berbicara sepatah dua kata kepada warga ketika ketemu. Namun berbeda dengan Solihin. Solihin ini dikenal dengan seorang yang pemuka agama. Ketika ada yang sakit, dia datang minta doa. Kemudian juga ketika ada yang terkena tular, datang minta doa. Dan tidak ada kecurigaan warga sama sekali kepada dua tersangka ini karena tidak terlihat ada tamu dari luar kampung yang datang ke rumah Solihin untuk berobat atau melakukan aktivitas lainnya. Tidak diketahui oleh warga. Gitu, Kamarati.
Baik, terima kasih Eron. Nanti kami kembali bila ada perkembangan terbaru dari sana. Selamat bertugas kembali, Eron. Oke, saya langsung ke Pak Heru. Pak Heru, kalau tadi Pak Heru menyebutkan orang ini kemungkinan psikopat, ada faktor dominasi gitu. Itu kan dari sisi pelaku. Tapi kalau dari sisi korban, Pak, gitu, mereka melihatnya minimal si Wawan gitu ya, sama Solih ini seperti apa sih orangnya gitu dari perspektifnya? Baik, terima kasih Mas Bayu. Kalau kita lihat dari sisi korban ataupun pendekatan viktimologi, korban rata-rata memang punya kerentanan ya. Rentan karena mungkin usia masih muda, rentan karena atau sudah tua, atau karena relasi kuasa, misalnya antara suami dengan istri, ketika istri tidak bekerja, suami bekerja, ataupun ada ketimpangan pendapatan juga antara bos dengan anak buah, biasa itu dua hal yang sering mengakibatkan ada viktimisasi. Dalam kasus Wawan ini saya kira karena sebagian besar korban adalah istrinya atau istri-istrinya, dua tuh istrinya, ada yang mertuanya kemudian jadi istrinya, ada 3 istri yang dibunuh kan, dan yang satu mantan mertua kemudian jadi istrinya dan dibunuh juga. Juga dia ada dua mertua bahkan. Satu yang mertua tidak dinikahi, satu mertuanya dinikahi. Kemudian ada 2 istri lain adalah yang mantan anak tirinya yang dinikahi. Dan juga ada 3 anak yang dibunuh. Dimana satu itu anak kandung dia, yang 2 itu anak tirinya ini. Jadi memang ini apa ya? Korban memang ada relasi kuasa dalam hal karena si ayah atau suami itu mencari nafkah utama. Kemudian dia sangat tergantung secara finansial, secara sosial, sangat tergantung. Juga ada yang 2 itu yang S dan F kan karena emang mohon maaf tenaga kerja ya. Yang diiming-imingi, kemudian akan mendapatkan uang, penghasilan tambahan, dikasih rumah segala macam. Sehingga mereka ada keterikatan, ketergantungan dengan si W ini, dengan si tersangka. Dan itu disalahgunakan. Barangkali kalau mereka sudah menyetorkan, sudah kirim dana, ternyata nggak jadi-jadi. Dan biasanya ada success story sebelumnya gitu. Misalnya pernah ada TKW yang mungkin TKI yang sukses, berhasil, digandakan uangnya jadi banyak, bukan digandakan tuhnya, ditambahin aja gampang kan. Atau mungkin dibangunkan rumah sehingga kemudian dari mulut ke mulut biasanya kan, oh sama bapak ini aja dia sukses, dia hebat. Lama-kelamaan cerita sukses ini kemudian menular kemana-mana. Dan ini disalahgunakan untuk dimanipulasi. Akhirnya ditipu, uang tidak kunjung datang, rumah tidak kunjung jadi, tapi dituntut terus, sudah kita matikan saja. Baik. Saya mau ke Pak Truno. Pak Truno, kalau mendengar informasi dari rekan kami tadi, ternyata kalau untuk Wawan ini pribadi yang cenderung tertutup, sedangkan untuk Solihin dikenal sebagai mungkin pemuka agama di situ. Sejauh ini apakah memang para pelaku ini pernah ada catatan kriminal atau tidak, Pak? Sejauh ini belum terlihat, Mbak Ratih, namun tadi saya sampaikan penyidik belum berhenti. Terkait dalam hal ini makanya kami sampaikan tim dari Polda Metro Jaya menurunkan interprofesi, diantaranya di situ didampingi juga dengan psikologi forensik, ya. Terkait apa yang menjadi keterangan-keterangan pelaku, sejauh ini hanya menjadi suatu catatan. Karena catatan untuk dilakukan dinamikanya pengembangan terhadap kasus ini. Yang paling terutama adalah secara saintifik. Memang betul dalam hal partner in crime 3 pelaku ini memiliki peran masing-masing ya. Tadi disampaikan bagaimana introvertnya dengan masyarakat ataupun dianggap tokoh ya. Namun demikian kami melihat peran dari partner in crime ini masing-masing memiliki peran sendiri, Mbak Rati. Seperti Wawan, ini yang memberikan motivasi ataupun juga menyuruh melakukan, sedangkan yang melakukan eksekusinya di situ adalah Duloh. Nah, dalam hal ini apa yang dijadikan untuk memotivasi itu semuanya para partner in crime ini? Ada yang memberikan janji, kemudian juga ada hal yang bersifat kondisi palsu seperti begitu ditagih dan kemudian takut ketahuan ditagih. Ya, kemudian juga akhirnya berakibat kepada korban hilangnya nyawa, begitu Mbak Rati. Oke, baik. Pak, saya balik lagi ke kasus yang di Bekasi gitu, yang namanya Dede Solihin ini. Kan akhirnya polisi mengungkap bahwa Dede ini menjadi bagian dari komplotannya Wawan ini. Tapi pada saat kejadian juga Dede ini dalam kondisi keracunan juga. Nah, itu relevansinya gimana ya Pak ya? Dan apa yang menguatkan polisi, fakta apa yang menguatkan bahwa Dede ini menjadi bagian dari kelompok si Wawan ini? Iya, Mas Bayu, penyidik langsung turun ke lapangan, melakukan olah TKP, tim Inavis, dan kemudian dari 5, 3 meninggal dunia, ya, 2 selamat, 1 anak-anak, salah satunya adalah Dede.
pada saat itu juga menangkap pelaku 2 orang. Pada keterangan pelaku bahwasannya Wawon memberikan sejumlah uang atau senilai 2 juta ya kepada Duloh untuk mencarikan kontrakan. Nah, ketika berangkat mencari ini Duloh bersama-sama dengan Dede. Nah, kemudian pada peran Dede, disinilah menyiapkan, ada satu yang tadi saya sampaikan di TKP Bekasi, satu lubang yang sudah disiapkan ya. Nah, ini bersama-sama dengan Duloh menyiapkan bagaimana skenario seolah-olah keracunan ini bisa secara nyata ya. Ketika mereka melakukan skenario untuk meracun, salah satunya adalah Dede, karena kita lihat dari olah TKP tidak ada kerusakan pintu, tidak ada apapun, bahkan juga hanya ada sebuah sisa kopi dengan juga ada yang saset yang masih juga didapat, dan ada juga di bakaran sampah. Kemudian ternyata Dede ikut meminum untuk apa? Dia memberikan suatu kesan bahwasannya dia adalah playing victim, seolah-olah masih bagian daripada korban dari kelima orang yang ada di rumah tersebut. Seperti itu, Mas Bayu. Oke, Pak Truno, nanti kita akan sambung lagi di segmen berikutnya dan juga akan mendengarkan pendapatan dari Pak Heru. Kita harus jeda dulu sejenak, kita akan kembali sesaat lagi.